Halo semuanya, selamat pagi. Halo, Perkenalkan, nama saya Dava Aditya Dua Putra semua, mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi 2018, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Video ini kita akan membahas tema menerka gizi guna meningkatkan daya imunitas tubuh agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Sekedar info, COVID-19 atau yang awalnya disebut sebagai novel coronavirus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina, dan telah menyebar ke seluruh negeri termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus pertamanya muncul pada akhir Februari atau awal Maret. Nah, terkait data yang saya baca dari BNPB itu per tanggal 17 Mei 2020 pukul 12 siang terdapat 17.514 kasus yang positif dan juga 4.129 kasus yang sembuh dan juga 1.148 kasus yang meninggal dunia. Karena virus ini menyebar ini dengan hebat, maka kita perlu yang namanya cara-cara untuk meningkatkan daya tahan imun. Nah, sebelum itu, saya akan mengundang teman saya, mahasiswa ilmu gizi dari Universitas Negeri Semarang, yang bernama Muhammad Fakih. Sebelumnya kita undang ya. Halo Fakih. halo, Bang Dava. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini Kabarnya masih, baik ya. ya, Gimana kuliah? Kan selama ini pandemi nih, pasti pulang ke rumah kan? ya. Perkuliahan gimana? Perkuliahan masih berjalan. Perkuliahan tetap diselenggarakan walaupun via online. Jadi siswa masih dapat belajar meskipun di dalam rumah. Berarti udah di rumah ya. Pasti kuliah online. Iya dong, kuliah online lah. Oke, kita langsung pertanyaan pertama ya. Kan gini, sekarang orang berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tahan imunnya dengan berbagai cara. Nah, ngomong-ngomong dengan meningkatkan daya tahan imun, ada yang menarik nih. Gue pernah lihat salah satu postingan Gubernur Jawa Timur yang menampilkan tentang herbal nih. Iya. Ini sang jagoan empon-empon. Ada jahe, temulawak, dan kunyit. Dan di sini juga dibilangkan berbagai varietas toga sebagai kurkuma juga mampu menangkal virus corona. Menurut lo nih, bener nggak sih si herbal ini bisa meningkatkan daya tahan imun dan bahkan bisa menangkal virus corona? Ya, langsung ya. Ini sebenarnya pertanyaan itu lumayan menarik gitu. Menariknya di mana? Nah, di sini tuh
ada kaitannya kan, pasti ada kaitannya antara imunitas dengan pon-pon tadi atau yang sudah disajikan di presentasi. Nah, sebelumnya nih, mau disinggung sedikit tentang apa itu imunitas. Nah, sebenarnya imunitas manusia itu sebenarnya bagian dari pertahanan tubuh, bagian dari bagaimana tubuh itu menghalau virus yang masuk dan juga mencegah dari terjadinya penyakit. Nah, sedangkan tubuh manusia sendiri itu dibagi nih, imunitasnya ada dua. Jadi ada imunitas innate dan imunitas alami. Nah, keduanya ini tuh berbeda gitu. Yang satunya ketika ada virus yang masuk, dia langsung dihalau gitu dengan membentuk antigen. Nah, kalau imunitas ini dikaitkan dengan berbagai macam jamu, ramuan. Nah, ini kan sebenarnya masih ada kaitannya gitu ketika eh, berita terbaru atau yang kemarin sempat viral itu yang peneliti dari Universitas Airlangga, Prof. Nah, itu salah satu profesor di Universitas Airlangga itu kan menemukan bahwa ternyata kunyit dan apa bahan ramuan jamu yang lainnya itu bermanfaat gitu. Nah, ini tuh unik sekali gitu karena Indonesia kan kaya dengan bahan-bahan rempah-rempah dan itu salah satunya itu ya untuk seperti ini gitu ketika ada terjadi eh, sebuah wabah atau yang kita sebut pandemi coronavirus itu masih ada kaitannya gitu. Jadi kita walaupun ya si empon-empon tadi itu belum diteliti atau dipatenkan gitu tentang khasiatnya dan manfaatnya gitu. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu juga patut mengapresiasi gitu dengan ditemukannya atau sedang ditelitinya gitu ya tentang jamu-jamu tadi. Nah, ini kan jamu kan termasuk pengobatan tradisional berdasarkan jenisnya gitu kan. Jamu itu termasuk eh, pengobatan tradisional yang pembuatannya itu kan dari empon-empon tadi tuh yang dari beritanya Bu Hovifah. Nah, itu ketika Bu Hovifah kan orang berpengaruh gitu di Jawa Timur. Nah, ketika bilang seperti itu ya kita sebagai masyarakat gitu atau halayak pasti percayalah gitu. Pasti kita eh, mengiyakan gitu dari postingan tersebut. Apalagi tadi diperkuat dengan data-data gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagus banget gitu. Terutama ya sebagai saya mahasiswa gizi gitu ya. Jadi gimana sih pandangannya gitu terhadap uh, mencegah dari penyebaran corona ini gitu. Selain kita juga harus tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Nah, itu penting untuk kita menjaga asupan nutrisinya gitu. Nah, asupan nutrisi di sini tuh bisa sehari-hari kan kita udah berusaha lah ya menjaga hidup bersih dan sehat. Nah, selain itu kita kan juga harus makan yang bergizi gitu. Bergizi di sini tuh dalam artian sesuai dengan kebutuhan gitu, tidak melebihi ataupun kekurangan gitu. Nah, di sini jamu itu perannya sebagai apa? Nah, jamu itu sendiri perannya di sini sebagai makanan tambahan gitu. Nah, sedangkan yang diambil pun juga zat aktifnya gitu. Zat aktif dari jamu-jamu ini kan banyak tuh zat aktifnya seperti kurkumin kayak gitu, yang di jahe juga ada gitu kan. Nah, zat-zat tersebutlah yang dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh. Selain itu juga di sini kan jamu itu menjadi kayak budaya ya orang Jawa gitu, minum jamu gitu. Nah, ketika kita minum jamu sebenarnya juga sudah memasukkan obat-obat gitu. Nah, namun obatnya di sini tuh obat tradisional atau obat yang alami. Jadi tidak
berbahaya gitu. Mungkin eh, sebagai solusi gitu ketika sedang ribut atau sedang keadaan seperti inilah gitu. Nah, ditambah juga vaksin dari virus corona ini kan belum ditemukan. Maksudnya sudah ditemukan namun belum dipatenkan dan belum disebarluaskan gitu. Jadi masih masih dibilang sangat langka gitu. Oke, kan tadi dibilang kalau misalkan kandungannya itu kan banyak. Gue pengen tahu dong kandungan dari herbal-herbal yang tadi itu apa aja sih manfaatnya buat tubuh? Sebenarnya manfaatnya itu banyak sih kalau kita ngomong jamu gitu kan. Nah, ada juga yang pertama misalnya ya dari kunyit gitu kan. Kunyit itu kan salah satu tanaman herbal asli Indonesia gitu kan, yang banyak lah ditemukan. Nah itu mengandung kurkumin tuh. Kurkumin itu zat yang salah satunya yang membuat kunyit itu menjadi unik gitu. Nah karena warnanya juga kuning gitu kan. Nah itu si kurkumin itu bisa menjadi zat antibakteri gitu. Menjadi zat yang dapat meningkatkan daya imunitas karena beberapa bakteri juga kan dilawan gitu kan, dilawan dengan si kurkumin ini nih zat aktifnya inilah yang dimanfaatkan. Di lain itu juga ada banyak fungsi dari tanaman tanaman herbal atau tanaman toga ini seperti zat anti asma, terutama kan ini coronavirus kan menyerangnya saluran pernafasan ya, kayak kena pneumonia gitu kan, pneumonia gitu. Juga zat-zat ini tuh sebagai zat antelmintik gitu. Antelmintik itu salah satunya itu dari jahe gitu. Nah, selain itu juga zat-zat ini tuh juga mengandung zat yang berkhasiat sebagai anti ansietas itu zat anti cemas gitu. Karena dengan kita minum misal minum wedang jahe atau minum wedang ronde itu kan kita juga ada sensasinya berbeda ya, apalagi kalau kita tinggal di Bandung atau daerah-daerah yang dingin gitu, minum yang hangat-hangat itu rasanya emang lebih nikmat gitu ya enggak, ya kan. Nah di situ zat-zat tersebut memang saya tidak terlalu mengetahui ya tentang zat-zat secara rincinya kandungannya gitu, seberapa intinya itu dipelajari dalam ilmu fitofarmaka atau zat-zat yang terkandung di dalam si pohon-pohon tadi. Namun secara singkat ya tadi yang beberapa yang disebutkan seperti anti anti asma gitu kan, anti diare, terus anti gastritis atau antibakteri juga kan, itu terkandung di dalam si tanaman herbal tadi. Nah itu setelah diproses gitu kan, diolah jadi jamu. Nah itu yang diambil tuh sebenarnya zat aktifnya tersebut gitu, yang udah disebutin tadi kayak kurkumin, terus ada juga zat patinya gitu kan. Sebenarnya kan yang diambil gitu. Ya kita tahu semua lah ada perusahaan nasional yang memproduksi khusus jamu gitu kan, yang bahkan udah sampai internasional gitu. Jadi di sini kita nggak di endorse ya. Nah, kan banyak dari kita ya yang mungkin nggak suka sama jamu. Nah, kan pasti pada nyari alternatifnya nih. Bisa nggak sih bahan-bahan herbal tadi dimasukkan ke jenis-jenis makanan atau minuman gitu, yang setidaknya orang-orang tuh bisa konsumsi tanpa harus mengkonsumsi jamu dengan manfaat yang sama. Oh iya, masih ini sih sebenarnya kalau kita tahu gitu ya, banyak sih makanan-makanan yang bisa intinya tuh disubstitusi gitu ya. Nah, di sini kan tadi udah disebutin nih kayak senyawa-senyawa seperti
yang bermanfaat secara farmakologis. Misalnya fenol, flavonoid, alkanoid, steroid. Nah, terus kurkumin juga. Tadi itu sebenarnya bisa diambil zat-zat aktifnya doang gitu. Maksudnya zat-zat inti atau zat yang bermanfaat itu diambil, diekstrak gitu kan. Terus itu bisa sebenarnya kita gunakan substitusi untuk makanan gitu. Misal aku mau bikin bolu nih, mau bikin kue atau ya intinya mau bikin makanan gitu kan. Terus kita masukin ekstraknya tuh, misal ekstrak dari apa namanya si jahe tadi atau si ekstrak dari flavonoid atau senyawa-senyawa aktif lainnya itu sebenarnya bisa banget. Jadi buat yang nggak suka jamu gitu, nah itu tinggal tuh disubstitusikan gitu, tinggal ditamburin aja si ekstraknya. Tapi di sini dengan catatan ya kalau dia nggak ada alergi gitu, nggak ada zatnya, tubuhnya itu tidak anti dengan zat-zat yang dimaksud. Misal dia emang nggak suka si jamu tadi kan. Nah tadi kan pertanyaannya ke situ kan, kalau orangnya nggak suka jamu gimana gitu. Ya seperti itu, salah satu solusinya ya tetap diambil zat aktifnya, terus disubstitusikan ke makanan yang mau diolah. Kalau misalkan kita bikin minuman hangat itu pakai jahe, berarti bisa ya? Nah kalau itu udah jelas ya, udah jelas nih. Kalau misal mau bikin wedang ronde, wedang jahe atau wedang-wedang yang lainnya lah, banyak ada wedang yang khas dari Jogja atau khas dari Jawa Timur gitu kan, banyak. Kalau itu emang ini, tapi mungkin kalau dia emang nggak suka, benar-benar nggak suka jahe gitu kan pedes gitu, aromanya juga terlalu menyengat gitu kan. Nah itu bisa tuh tadi disubstitusikan, diambil zat aktifnya aja, terus disubstitusikan ke makanan lainnya. Oke, kan berarti gitu ya. Ada gak sih jenis buah atau sayuran yang manfaatnya tuh sama dengan herbal yang tadi kita bahas? Ini nih yang masih perlu untuk digali lagi gitu. Sebenarnya tuh banyak bermacam-macam lah ya kita ketahui gitu. Kita tahu semua lah kalau di setiap buah-buahan, setiap sayuran itu bermanfaat dong dari kita. Nah, kita makan setiap sayuran sebenarnya tuh nih bang, bisa diambil dari bunga di buah tadi. Kan kalau di buah jamu kan kita sering tahu nih bunga rosella, itu diambil dagingnya, diambil apa namanya ekstraknya, itu juga bisa tuh itu kan membuat warna merah juga pada makanan. Selain itu juga setiap apa ya buah-buahan itu, entah itu kulitnya, bijinya, atau batang, daun, dan bunganya itu biasanya ada zat-zat tertentu yang itu merupakan zat aktif. Dari secara tidak langsung itu kan emang bisa diambil tuh manfaatnya. Nah, cuman di sini saya belum menemukan nih zat tersebut yang apa namanya spesifik gitu. Misal buah rambutan gitu, terus dia mengandung apa gitu, nanti bisa atau kandungannya itu setara dengan apa gitu, mungkin saya belum menemukan artikel yang sesuai gitu kan. Tapi kalau misal semacam daun atau daun buah kayak gitu tuh tahu lah ya. Selain itu juga Jadi, ya, jadi yang disarankan untuk kita konsumsi selama pandemi ini apa? saran untuk
selama kita pandemi ya, terutama kita itu harus tetap untuk membiasakan hidup sehat, taati protokoler pemerintah. Habis itu cara yang ketiga nih yang dapat kita usahakan gitu kan. Selain kedua cara tadi yaitu melalui makanan. Makanan di sini itu yang penting banget nih, cukupi kebutuhan energi. Nah, energi itu kan juga banyak tuh, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Itu salah satu penghasil energi. Nah, misalnya nih kita yang mungkin kena atau terdapat penyakit seperti diabetes, kita bisa pakai gula jagung. Terus kita juga misal saya sendiri gitu lebih prefer ke madu kayak gitu, itu untuk mencukupi energi. Nah, yang kedua itu protein. Nah, protein di sini itu macam-macam ya jenisnya ya, ada hewani, terus ada protein nabati kayak gitu kan. Di sini tuh juga penting banget karena apa? Karena tubuh kita itu kan disusun atau dibentuk dari protein. Setiap ada kerusakan pada tubuh itu tuh langsung diganti sama si protein gitu. Atau zat proteinnya tersebut, asam aminonya itu tuh langsung bereaksi seperti itu. Nah, selain itu juga tuh enzim, hormon yang dihasilkan oleh tubuh itu bahan dasarnya adalah protein. Nah, di sini juga penting banget nih. Menurut penelitian dari salah satu profesor di Universitas Gadjah Mada itu juga menyatakan bahwa konsumsi protein seperti misalnya salmon, terus tempe, nah itu tuh penting banget karena dia itu menyusun hormon-hormon yang dapat mempertahankan kekebalan tubuh kita selama masa pandemi ini. Jadi itu penting banget nih buat menyusun kebutuhan untuk produksi hormon, enzim. Nah, selain itu juga vitamin dan mineral. Nah, di sini vitamin dan mineral ini bisa ditambahkan juga nih tadi si senyawa aktif yang berasal dari empon-empon yang tadi berita yang ditampilkan tuh dari Bu Hovifah. Nah, itu sih kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tuh ada vitamin-vitamin tertentu yang itu memang bermanfaat bagi kekebalan tubuh seperti vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan vitamin A. Nah, itu keempatnya itu emang sudah diteliti, sudah banyak jurnal yang membuktikan gitu. Atau penelitian-penelitian dari luar negeri itu juga banyak yang meneliti mikronutrisi tersebut, mikronutrien maaf. Ya seperti itu sih. Berarti banyak ya vitamin dan zat-zat yang memang kita perlukan untuk meningkatkan daya imunitas kita. Nah, sebelum gua tutup, gue mau nampilin nih ada sebuah video dari portal berita. Video apa nih kira-kira nih? Nih. Ya, masih dari Depok, warga kompleks perumahan Geria Melati Mas Kota Depok membuat program gerai pangan gratis untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Gerai ini menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok maupun perlengkapan kebersihan dan masker yang dapat diambil gratis oleh warga yang membutuhkan. Sejak 28 April lalu, warga RW 08 Kompleks Perumahan Geria Melati Mas, Kelurahan Jatimulya, Kota Depok, secara swadaya mendirikan gerai pangan gratis untuk membantu warga lain yang terdampak COVID-19. Barang yang dapat diambil gratis di gerai ini antara lain beras dalam kemasan 1 kg, gula kemasan setengah kilogram, telur maupun sarden. Penerima manfaat tetap dari gerai ini adalah 53 kepala keluarga kurang mampu di lingkungan RW 08 maupun pekerja informal dan warga dari luar wilayah yang membutuhkan. Seluruh warga GMM atau RW 08 yang membutuhkan sembako, mereka bisa mengambil apa yang mereka butuhkan hari ini, kemudian besok mereka bisa datang kembali untuk sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, dan tidak terbatas mereka mau ngambil apa. Nah, itu video yang bersumber dari CNN ya, CNN Indonesia. Nah, di situ kan swasembada pangan dari masyarakat kan. Nah, itu menurut
kajian gizi gitu kan. Jadi ada kajian ketahanan pangan juga tuh. Nah, di video tersebut kan ditampilkan bagaimana masyarakat itu menyediakan bahan-bahan makanan yang dapat diakses oleh warga-warga yang membutuhkan, seperti itu kan. Namanya juga swasembada gitu kan. Atau intinya tadi itu masyarakat bergerak gitu. Masyarakat bergerak untuk menyelamatkan pangan gitu. Karena di tengah pandemi ini banyak warga-warga yang membutuhkan bantuan gitu. Nah, ini sebagai bukti gitu bahwa masyarakat bisa bergerak dengan secara tidak langsung gitu ya, membantu pemerintah. Nah, di sini berarti bukan berarti pemerintah tidak melakukan bantuan, hanya saja masyarakat melakukan inisiatif gitu untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Tadi kan juga banyak tuh barang-barang makanan pokok yang disediakan. Di situ juga penting nih karena juga banyak kasus yang sebelumnya diberitakan gitu, seperti orang kelaparan gara-gara keadaan sekitar rumah gitu di lockdown, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Ada juga yang udah beberapa hari cuma minum air. Nah, ini sebenarnya solusi banget nih, solusi dari masyarakat gitu. Bagaimana dia itu bisa membantu pemerintah. Nah, pemerintahnya juga ini yang harus lebih cekatan gitu dalam membantu masyarakatnya. Karena di situ juga ketahanan pangan ini menjadi isu yang sangat sangat penting gitu bagi negara, karena di situasi seperti ini itu penting buat menyediakan makanan-makanan tersebut, terutama untuk orang yang misal sedang tidak punya uang atau ekonominya sedang tidak stabil. Nah, dari situ orang tuh juga yang mempunyai mempunyai uang yang lebih bisa juga naruh barang di situ kan, karena itu kan juga dikelola oleh masyarakat. Nah, dari situ harapannya itu masyarakat tidak ada yang sampai kelaparan atau parah-parahnya itu sampai meninggal gitu karena kekurangan makanan. Nah, itu yang tidak diinginkan. Mungkin ada tanggapan dari Bang Dava. Oke, kalau menurut gue kan mungkin kita apresiasi ya masyarakat yang saling membantu selama pandemi ini. Mungkin yang jadi perhatian gue, mungkin karena ini makanan siap saji atau makanan yang pokoknya yang memiliki kadar garam yang tinggi yang bisa mungkin menimbulkan penyakit lain. Kalau bisa dihindarkan, tapi karena pandemi ini mungkin kita harus memakluminya agar gizi-gizi orang yang mengkonsumsi itu bisa terpenuhi dan berharapnya bisa terhindar dari penyebaran COVID ini. Wah, akhirnya di akhir pembahasan kita nih. Terima kasih buat Fakih yang telah mau memberikan informasi terkait gizi yang harus dipenuhi selama pandemi ini. Iya Bang, saya juga terima kasih banyak nih udah diundang. Kehormatan banget gitu, maksudnya merasa bisa berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bang Dava itu sesuatu yang membanggakan gitu. Terutama sebagai seorang mahasiswa gitu ya, agent of change atau sebagai generasi penerus, alangkah lebih baiknya kita itu diskusi dan sering-sering untuk membicarakan terkait dengan situasi terkini seperti itu. Oke, terima kasih ya Fakih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan juga kita berharap pandemi ini bisa berakhir secepatnya. Sekian dari saya. Terima kasih.